Apakah Komnas HAM terlalu buta sehingga tidak melihat kondisi psikologis korban pemerkosaan? Teman-teman pasti masih ingat dengan Heri Wirawan yang tersandung kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati. Nah, dia ini kan dituntut hukuman mati oleh jaksa, di mana jaksa menilai hukuman itu sudah sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa, serta denda uang dan pelelangan aset. Sebenarnya, jauh sebelum tuntutan dari jaksa, masyarakat sudah mengutuk Heri dan berharap agar orang ini dihukum mati atas perbuatannya yang mengerikan. Biasanya, kalau ada kasus yang melibatkan potensi hukuman mati terhadap terdakwa, pasti akan ada yang teriak soal HAM. Ternyata kasus ini menyita perhatian Komnas HAM untuk ikut buka suara terkait tuntutan hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Komnas HAM menyatakan tidak setuju dengan tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Heri Wirawan. Komnas HAM menilai hukuman mati bertentangan dengan prinsip HAM. Katanya, hak hidup seseorang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun, termasuk untuk menghukum. Selain itu, dia menegaskan pihaknya tidak setuju dengan hukuman kebiri kimia yang mungkin diterapkan kepada Heri Wirawan, karena itu adalah penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Memang tidak heran banyak yang menginginkan agar Komnas HAM ini dibubarkan saja. Komentarnya ini terlalu tendensius dan tidak melihat secara adil. Komnas HAM peduli dengan kelakuan biadab, tak boleh dihukum mati, tak boleh dikebiri, tapi tidak melihat konteks korban yang mungkin akan mengalami trauma berkepanjangan. Komnas HAM tampaknya terlalu meremehkan trauma yang kadang tidak bisa disembunyikan dan penyandangnya harus menderita seumur hidup. Masa lalu kelam para korban akan terus terbawa seumur hidup, menjadi lembaran hitam yang tidak mungkin terhapus dari ingatan mereka. Penderitaan ini jauh lebih buruk daripada hukuman mati yang diterima oleh terdakwa. Santriwati juga punya hak hidup dan mengejar masa depan. Tapi gara-gara Heri masa depan mereka hancur total. Belum lagi beban berat masa lalu yang harus dipikul seumur hidupnya. Apakah Komnas HAM terlalu buta sehingga tidak melihat kondisi psikologis korban pemerkosaan? Komnas HAM terlalu membabi buta merespon soal kasus yang menyangkut hukuman mati. Orang macam apa yang bisa-bisanya masih memikirkan HAM? Orang yang berulang kali melakukan perbuatan biadab. Bagaimana HAM dari korban? Bagaimana pula dengan HAM, anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut? Apakah Komnas HAM memikirkan bagaimana anak-anak tersebut nanti saat sudah besar ketika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Dan orang ini dengan pedenya masih sibuk ngoceh soal HAM terdakwa. Dunia sepertinya memang sudah terbalik. Komnas HAM dari dulu sering disebut sebagai lembaga yang tidak berguna, sering cari panggung, asal teriak tapi selalu berat sebelah dan tidak pernah melihat dari kedua pihak. Di satu kasus, mereka rajin teriak dan membela mati-matian. Tapi di kasus lain mereka pura-pura tidur, seolah tidak tahu apapun. Lalu rekomendasi orang ini apa? Mereka meminta agar Heri Wirawan diberi hukuman berat maksimal. Hukuman maksimal kayak bagaimana? Kan memang hukuman maksimal itu hukuman mati. Komnas HAM saja tidak beri solusi, hanya modal bela HAM lalu selesai. Kalau hukuman kepada terdakwa dianggap tidak manusiawi, jadi pemerkosaan yang dilakukan terdakwa termasuk apa? Ini masalah hukum yang memiliki konsekuensi timbal balik
dari perbuatan yang dilakukan. Melakukan pelanggaran maka akan dihukum sesuai perbuatannya. Melakukan pelanggaran super berat, maka hukumannya bisa maksimal. Ini hanya sekedar saran. Kalau memang komisioner Komnas HAM ini jantan dan bukan pengecut, silahkan kunjungi keluarga korban. Lalu silahkan berbicara Komnas HAM menolak hukuman mati kepada terdakwa karena tidak manusiawi. Kita lihat saja apa yang akan terjadi kemudian. Berani tidak lakukan itu. Kalau tidak berani, jangan ngomong sembarangan. Yang bikin banyak orang geram. Nanti rame-rame teriak bubarkan Komnas HAM, pada mewek dan marah.